Asas legalitas itu apa yang kamu lakukan kalau ternyata menimbulkan kerugian, baik itu orang lain maupun negara, maka itu ada hukumannya. Itu yang namanya asas legalitas. Kalau kita bicara, itu kalau menimbulkan kerugian. Kita melakukan sesuatu ternyata ada klaim dari orang lain. Ya, misalnya dalam perkara perdata. Ya, ini juga berlaku asas legalitas. Sekarang ini Anda telah bersalah, atau mungkin Anda sudah berpotensi merugikan pihak lain, tapi pihak lain itu tidak keberatan. Misalnya, Anda habis membuat kesepakatan dengan orang lain dalam hubungannya perkara perdata. Orang yang dimaksud itu tidak melakukan komplain. Padahal dalam perjanjiannya itu Anda ini sudah ingkar janji. Orang ini nggak apa-apa. Nah, itu tidak bisa. Itulah namanya asas legalitas. Ya, apakah itu bisa? Seseorang dituduh telah merugikan pihak lain, sedangkan orang yang dirugikan tidak merasa rugi. Ya kan? Nah, sekarang gini, satu contoh. Ada seseorang yang dengan ikhlas menyerahkan uangnya, sejumlah uang. Ada yang ribuan, ratusan ribu, ada yang jutaan, bahkan ada yang miliaran. Ya kan? Dia menyerahkan dengan sukarela. Kemudian dia tidak menuntut pembukuan, rincian pembukuan. Lalu ada pihak luar yang datang menganggap bahwa wah ini sudah yang menerima uang ini, yang menggunakan ini telah begini. Tapi yang menyerahkan itu diam saja. Apakah bisa dituntut? Tentu tidak bisa. Tapi sekarang ini, uang ini sama-sama diserahkan. Kemudian yang menyerahkan itu menuntut supaya gini-gini. Apakah itu ada konsekuensi? Ada. Itulah namanya asas legalitas. Jadi sebetulnya asas legalitas itu adalah bicara legal, bicara masalah hukum. Tetapi sebetulnya makna daripada asas legalitas ini luas. Ya. Seorang suami ya wajib menafkahi keluarganya. Ya. Kemudian istri itu menjadi juga sebagai tulang punggung, bisa menciptakan sumber penghasilan. Suami tidak memberikan kontribusi apa-apa. Istri tidak menuntut. Ya. Istilahnya yang penting suaminya menengok, ya, nuruto manuto. Sudah. Apakah itu menjadi masalah? Tidak, karena tidak ada yang mempermasalahkan. Meskipun kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Nah, sekarang ada satu keluarga ini, si suami ini sudah bolak-balik, sudah bekerja, tapi belum menghasilkan. Lalu istrinya uring-uringan, ngeluh, saya tidak diberikan nafkah. Bisa nggak? Ini bisa dituntut itu. Karena kenapa? Ada yang komplain. Itulah yang dibilang asas legalitas sebetulnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Itu asas legalitas. Jadi seperti yang dilakukan oleh anggota dewan ini, saya agak sedikit sambil saya nyerempet ini sebetulnya ngawur. Ya, ini bertentangan dengan asas legalitas. Dia partai pemerintah. Katanya dia ini adalah fraksi yang menangani tentang kesehatan. Kenapa dia ini, kalau misalnya secara kepartaian dia tidak secara kedewanan, dia tidak bisa bercerita, minimal dia bisa kepartaian. Dia tidak bisa secara kepartaian, dia bisa sebagai partai pemerintah. Nah, kalau dia ini ngocek sana kemari, apa maksudnya ini? Cari muka. Itu namanya bego, dungu, tolol. Ya. Mohon maaf.
ini bukan pelecehan, tapi memang kata-kata dungu, bego, tolol itu ya kata sifat dari orang yang tidak menggunakan otaknya. Ya, otak yang dia pakai otak ingin dipuji. Kalau di kampung saya namanya makan puji. Ya, kalau bahasa kerennya ini adalah apa ini? Pencitraan. Nah, jadi saya minta kepada penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam dunia COVID, ya, tolong disorot ini kepada masyarakat. Mari kita ramai-ramai ya menyampaikan keberatan kita terhadap anggota dewan ini. Kalau bisa dia dicoret saja dari kedewanan ini. Dia nggak patut. Karena apa? Dia merupakan adalah anggota dari partai penguasa. Sudah tidak layak dia ngomong seperti itu. Ya, dia seolah-olah ingin menunjukkan dirinya bahwa dia ini bisa bertentangan dengan pemerintah, dengan presiden. Dia pikir dia itu siapa? Ya. Jadi janganlah menciptakan sesuatu yang bisa melecehkan kita. Anda sebetulnya apa yang namanya gali kubur. Lagi enak-enak diri Anda. Saya yakin Anda tidak tenang sekarang hidupnya. Karena kenapa? Kepintaran Anda kepintaran setengah. Ya. Merasa, waduh, nanti saya punya keluarga, saya bayar aja, nggak usah divaksin. Tolong, bego, goblok. Apa itu? Anda jadi provokator. Nanti kalau semua orang nggak mau divaksin, berarti itu vaksin itu sia-sialah didatangkan. Kemudian kepada para perusuh, pengganggu, para troublemaker, ya, yang sangat benci kepada pemerintah. Saya ini bukan organisasi pemerintah, bukan. Saya Guntur Alaremba. Pengacara Guntur Alaremba adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Jadi saya berbicara atas dasar kebenaran. Bukan karena pemerintah itu telah memberikan subsidi kepada saya, tidak. Saya ingin menyampaikan, Bapak-bapak, saat ini negara kita, bukan cuma negara kita, masyarakat dunia sedang berduka karena ada wabah penyakit yang tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa ini bukan penyakit. Faktanya banyak tokoh-tokoh besar, olahragawan, pengusaha, ya, para pejabat tinggi di dunia meninggal karena pandemi. Saya takut, Pak. Saya percaya pada Tuhan. Tapi saya percaya juga bahwa Tuhan memang mengadakan juga itu. Kita jangan bermain. Tolong. Bukan persoalan tidak boleh mati. Mati itu memang semua orang akan mati. Cuma kalau mati dengan pandemi ini kasihan keluarga. Karena ada sanksi sosial yang akan ditanggung oleh keluarga. Ketika seseorang ini meninggal karena pandemi, maka keluarga kita itu harus menjadi perhatian. Diisolasi, di karantina. Bayangkan mereka tidak tahu apa-apa. Ya, karena meninggalnya seseorang keluarganya, sehingga dia harus di karantina. Tolonglah kita bijaksana. Jadi, kepada Anda yang hanya bisa ngenyek, seperti saya lihat, ya mohon maaf Pak, Bapak Refli Harun, Rocky Gerung, ya, apalagi itu anggota DPR RI, Mardani siapa gitu, ya. Anda ini mohon, ya, tolong jangan jadi provokator. Kita berdoa saja supaya keluarga kita semuanya tenang, kita sendiri juga tenang. Jangan menambah-nambah. Saya bukan membela, ya, ataupun istilahnya ingin ikut-ikutan. Saya nggak ada hubungan dengan Raffi Ahmad, Ahok ataupun siapa. Tapi janganlah kita menjadi apa istilahnya seolah-olah kita mau bikin lagi jadi resah. Itu berbeda dengan acara yang dilakukan oleh Raffi Ahmad, karena mereka itu hanya datang bertamu.
Kemudian yang Ahok juga begitu. Saya ini tidak kenal saya kenal hanya dari televisi mereka itu. Nggak pernah bertatap muka, salaman, nggak pernah. Nggak ada hubungannya. Ya, saya cuma ingin, sudah cukuplah. Anda-anda yang sedang menghadapi persoalan hukum, hadapilah ya dengan asas legalitas. Kalau Anda tidak bersalah, percayalah asas legalitas akan membela Anda. Tapi kalau Anda memang bersalah, memang sifat manusia itu, ya saya juga bisa memahami. Cuma maksud saya, tolong jangan menjadi penyebab untuk resahnya kita. Ya, tolong saya mohon. Karena kenapa? Kita ini sudah di luar sana itu sudah kacau balau. Apa yang dimaksud kacau balau? Ya, penghidupan, ekonomi, ya, kemudian ketakutan kesana sini, orang bepergian harus pakai rapid test antigen. Ya, coba tolong jangan menjadi bagian daripada yang memperuncing keadaan. Ya, kayak seperti Bapak Profesor Dr. Refli Harun, Rocky Gerung, ya, Anda ini coba tolong Anda mikir juga. Ya, sudahlah, kalau Anda memang mau berpolitik, silakan. Tunggu tahun 2024, monggo. Sekarang ini biarkan pemerintah ini fokus. Saya kasihan itu loh, aparatur PNS sekarang ini kayak seperti mulai dari pegawai kelurahan, kecamatan, satpol PP, polisi, ya, mereka nggak tidur. Mengamankan ini, apalagi itu para medis, dunia medis. Saya melihat mereka sudah bekerja keras. Kenapa kita nggak ada belas kasihan? Anda ini hanya selalu ngoceh. Anda tidak takut karma. Ingat, jangan terlalu memusuhi pemerintah sekarang ini. Siapa tahu besok lusa anak cucu Anda menjadi pemerintah. Kemudian dia dimusuhi karena Anda, karena karma dari Anda. Apakah ini Anda tidak pernah berpikir, saya tidak mau terlalu kejam pada lawan saya. Khawatir kalau anak cucu saya kelak dia juga yang menjadi pemimpin, dihujat, kasihan. Ya, saya bukannya bukannya tendensius, bukan. Tapi saya dari pejuang kebenaran, saya pasti akan menceritakan apa kebenaran. Kalau Anda ingin memberikan masukan, berikan masukan kepada pemerintah yang benar. Misalnya ada yang keliru, kasih solusi. Seperti saya, pengadilan saya soroti kurang adil. Saya ciptakan pengadilan alternatif, tapi saya tidak rusak pengadilan negara. Kemudian saya merasa ada yang nggak beres, saya ciptakan mahkamah kebenaran. Lalu saya merasa bahwa di negara kita ada yang salah. Ada namanya negara kita berdasarkan negara hukum. Setiap orang sejak lahir itu sudah berlaku konsekuensi soal hukum. Karena sejak dia lahir, dia perlu akte lahir. Ya, begitu dia meninggal, dia perlu juga surat keterangan kematian. Akte lahir itu maksudnya apa? Banyak maknanya. Dia nanti mau melanjutkan sekolah, perlu akte lahir. Dia akan mendapatkan warisan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti, perlu. Begitu dia meninggal, kenapa perlu ada keterangan kematian? Karena dia meninggalkan hutang, dia meninggalkan harta, dia meninggal anak cucu, itu perlu. Ya, dia perlu ada data. Namanya hukum itu perlu. Karena hukum itu berlaku sejak lahir, maka saya mengusulkan supaya diadakan kurikulum hukum sejak dari kelas 4 SD. Sejak dari SD kelas 4. Harus ada ilmu hukum. Setidaknya kalau SD belum bisa kurikulum ilmu hukum, SMP sudah harus ada. Tapi menurut saya kelas 4 SD harus. Sehingga masyarakat kita ini tidak buta hukum. Maka pengacara tidak terlalu mahal nilainya. Ya. Itu, mencari keadilan tidak terlalu mahal. Nah, apa yang harus diajarkan? Asas legalitas. Ya. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan kepada pemerintah. Ya. Tolong yang siapa saja menerima ini, bentuk yang namanya mahkamah sumpah.